Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan tentang pembahasan masih berkaitan dengan pembahasan keimanan ya. Kemarin kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Dan kita berikan sedikit gambaran tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Nah, hari ini kita berbicara tentang iman kepada para malaikat, malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau dalam kategori atau pengelompokan dalam pembahasan ilmu akidah atau tauhid, ini masih masuk kelompok al-wasaid ya, al-wasaid. Jadi kalau berbicara tentang persoalan ketuhanan itu al-mabda. Kalau berbicara tentang Rasul, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab Allah, itu berbicara tentang al-wasaid. Lalu ketika berbicara tentang hari akhir, hari kiamat dengan segala macam hal yang terkait itu, maka pembahasannya adalah al-ma'ad. Apa namanya? Al-ma'ad. Al-mabda, al-wasaid, lalu kemudian al-ma'ad. Ada 3 kelompok pembahasan ya besar itu ya. Nah, sekarang kita masih masuk dalam kelompok al-mabda tadi, berbicara tentang al-wasaid ya. Al-wasaid. Berbicara tentang malaikat Allah. Jadi kembali kepada hukum. Hukum itu ketentuan yang harus kita yakini, sifat yang melekat pada Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat jaizun fi haqqihi ta'ala. Nah, posisi Allah mengutus malaikat itu jaiz. Jaiz. Jadi Allah mengutus malaikat itu hukumnya jaiz. Jaizun fi haqqihi ta'ala. Artinya Gusti Allah boleh melakukan atau tidak melakukan. Fi'alu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi Allah boleh melakukan hal yang jaiz ini, mungkin, au tarkuhu, atau Allah tidak melakukan. Nah, itu namanya jaiz. Sehingga ini sama sekali tidak mempengaruhi terhadap kemahakuasaan Allah. Allah maha kuasa, maha mampu, maha mengatur segalanya, bahwa kekuasaan Allah dalam hal menciptakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh alam semesta ini tidak membutuhkan adanya bantuan. Allah maha kuasa untuk itu. Jadi kalau posisi malaikat itu jangan kita pahami Allah membutuhkan bantuan malaikat, tidak. Karena posisinya jaiz. Ya, pilihan antara melakukan dengan tidak melakukan itu sama. Sama dalam arti tidak menambah kekuasaan Allah, juga tidak mengurangi terhadap kekuasaan Allah. Lalu ketika pertanyaannya, kenapa lalu Allah mengutus malaikat? Ya, jawabnya kembali hikmahnya Allah memilih mengutus itu ya kembali kepada manusia. Pasti ada hikmah. Ada hikmah. Ya, sama dengan kenapa Allah menciptakan manusia itu juga jaiz ya. Ya. Hikmah paling pol itu yang bisa kita pahami itu hikmah. Hikmah itu yang kita rasakan dan itu pasti kita ya harus meyakini itu gitu. Nah, hikmah itu tentu adalah bersifat sesuatu yang sangat subjektif, yang relatif, itu hikmah.
masing-masing bisa berbeda, bisa mendapatkan hikmah itu sekian persen, ya, ada yang 50%, ada yang 100%, ada yang dapat hikmah itu cuma 5, cuma 6, tergantung kepada masing-masing subjek, masing-masing orang yang merasakan terhadap akibat dari sebuah pilihan atau kebijakan Allah. Jadi sekali lagi Allah mengutus malaikat hukumnya apa? Jaizun fi haqqihi ta'ala. Pilihan. Pokoknya jaiz itu prinsipnya Allah boleh memilih melakukan. Pilihannya itu melakukan atau tidak melakukan tanpa ada tekanan atau akibat apapun gitu ya. Ya, kalau kita memilih ini kan karena kita butuh sih ya. Saya boleh mengambil HP ini atau saya biarkan HP ini di sini, di meja ini. Pilihan itu namanya ya. Bahasa manusianya kan pilihan. Boleh saya biarkan di sini, enggak saya ambil, atau ini saya ambil, pilihan. Tetapi pilihan manusia itu pasti masih dalam posisi ada kebutuhan, gitu ya. Karena saya butuh telepon, gitu kan. Sama-sama pilihan, tapi substansi pilihannya berbeda. Kalau Allah pilihannya itu betul-betul sama sekali tidak punya keterkaitan yang menyangkut tentang kebutuhan atau kepentingan Allah terhadap pilihan apapun yang dipilih oleh Allah. Kalau lalu kemudian Allah itu memilih salah satu karena itu jaiz, maka itu hikmahnya atau kemanfaatannya pasti terkait dengan cara Allah mengatur terhadap ketertiban kehidupan alam semesta ini. Gitu lah ya. Yang butuh itu kita butuh tertib, butuh sistem, kita ini butuh keteraturan, butuh keajekan yang menyangkut tentang kehidupan. Oke ya. Nah, di antaranya kalau saya memahami, sekali lagi ini bukan sesuatu yang bersifat pasti bahwa hanya itu tidak, tapi itu juga tidak salah gitu ya pemahaman. Jadi sebuah pemahaman itu kan ada banyak pilihan gitu ya pemahaman, tadi hikmah itu ya. Tapi bukan berarti lalu terkurung oleh satu proses pemahaman itu. Boleh kepada pemahaman atau analisa atau pemikiran yang bisa berbeda, bisa bertambah gitu loh ya. Nah, pemahaman kita tentang kenapa Allah memilih atau mengutus Rasul, mengutus malaikat maksud saya, ya karena sekali lagi hikmahnya kepada manusia. Manusia ini butuh malaikat itu. Gitu ya. Butuh, tadi saya katakan, bahasa manusia itu kan butuh kepastian, butuh kejelasan, butuh fakta, gitu, butuh data. Sehingga ketika ada malaikat yang diutus oleh Allah itu, memastikan bahwa, taruhlah umpamanya kalau itu malaikat berkaitan dengan mencatat amal perbuatan kita. Kira-kira Allah tanpa ada malaikat yang mencatat itu ngerti tidak amal perbuatan kita? Sangat paham, sangat ngerti. Bahkan ada malaikat itu yang tidak punya wilayah untuk bisa mencatat. Malaikat itu mencatatnya normatif, sekali lagi ya. Asyurut wal arkan itu, gitu gampangan. Yang bersifat standar. Ukuran-ukuran yang bersifat standar dan bersifat normatif, lahiriah itu gampangan. Ya kalau sholat itu ya, yang dicatat itu keabsahannya saja. Oh ini sudah sah, berarti kalau sudah sah, gampangannya wong iki berarti wis sholat wis gak dosa, gitu saja sudah. Tapi apakah lalu kemudian pencatatan itu mendapatkan pahala, itu sudah bukan wilayahnya malaikat. Ya, sudah Allah itu yang menentukan. Jadi malaikat itu pada posisi tidak memberikan substansi dari isi dari sebuah amal itu. Tapi malaikat itu hanya mencatat itu, makanya keikhlasan itu dia tidak bisa mencatat malaikat itu. Antara orang beramal ikhlas apa tidak, itu pada tingkatan malaikat yang ditugasi mencatat itu, dia tidak bisa menembus itu. Malaikat pun tidak bisa mencatat orang ikhlas atau tidak ikhlas. Karena ikhlas itu sudah wilayahnya Allah. Yang tahu apa yang dalam hati itu adalah Allah. Malaikat tidak tahu yang ada dalam hati kita, nggak diberi kekuasaan untuk itu. Gitu ya. Makanya lalu kemudian, pada akhirnya orang ketika dicatatkan amal, dihadirkan amalnya banyak. Tapi oleh Allah lalu kemudian dikatakan, apa itu amal itu?
itu cuma casing saja kok. Dia cuma pura-pura beramal. Dia itu bukan untuk saya kok. Berarti kira-kira siapa yang menentukan amal? Pada substansi dan endingnya nilai amal itu siapa yang menentukan? Gusti Allah. Malaikat dia akan menghadirkan fakta saja, gitu loh. Fakta yang bersifat konkret, yang bersifat normatif. Makanya yang bisa mengetahui ya'lamu as-sirra wa akhfa, yang sesuatu yang tersembunyi, Allah yang mengetahui dengan sudurin nas, dengan dodone menungso, itu yang tahu betul-betul hanya Allah. Yang betul-betul tahu hanya Gusti Allah. Malaikat itu mencatat hal-hal yang bersifat apa? Normatif itu. Ini mungkin kalau malaikat bisa dipresentasi itu pas ya. Tapi kalau kita menganalisa dari Al-Quran kan begitu. Sama dengan setan. Setan itu tidak bisa menembus keikhlasan. Tapi setan bisa mendorong orang untuk mengalihkan niat, untuk melahirkan apa itu. Kemauan, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati kita untuk melakukan hal yang kita lakukan itu bukan karena Allah, itu karena yang lain. Tapi keikhlasannya sendiri, atau makanya dalam Al-Quran kan, illa ibadaka minhumul mukhlasi. Saya akan menggoda kepada hambamu ya Allah, kecuali hambamu yang ikhlas, yang kau beri kekuatan untuk keikhlasan. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlas itu berarti sudah ada turun tangan Allah. Allah yang memberikan kekuatan kita untuk berikan ikhlas itu sudah. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi saya ulangi, malaikat itu mencatat. Nah, kenapa harus ada catatan? Itu untuk memberikan fakta kepada manusia. Gitu. Memberikan fakta kepada manusia nanti. Seperti kemarin saya katakan, Allah itu zat yang maha bijaksana. Allah itu tidak ingin memberikan sebuah proses hukuman, sebuah keputusan hukuman nanti di akhirat itu tanpa ada proses peradilan. Ya, semua keputusan kan hanya dua di akhirat nanti. Dia ke surga atau dia ke neraka, atau ke neraka dengan catatan, gitu ya. Ke neraka dengan nanti ada amnesti, ada abolisi, kalau ada gerasi, gitu ya. Bagi orang mukmin pilihannya dua. Kalau orang kafir pilihannya hanya satu. Orang kafir itu tidak ada hisab. Ya. Orang kafir itu tidak ada hisab. Dia langsung, karena memang tidak ada yang perlu dicatat. Dia tidak masuk dalam sebagai, tidak punya nomor induk lah saya katakan kemarin. Otomatis dia tidak perlu dicatat lagi. Untuk apa? Kalau belajar cok, ya sedekah tapi tidak ada catatan. Yang mukmin itu yang dihisab. Sehingga orang mukmin itu yang lalu punya dua pilihan. Ke surga itu ada yang macam-macam. Ke surga itu yang bighairi hisab, ada yang bihisabin. Bihisab itu ada yang beberapa tahapan. Itu maha adilnya Allah, karena memang di dunia orang melakukan sesuatu itu berbeda-beda gitu ya. Tingkat kesungguhan, tingkat kualitas maupun kuantitasnya itu berbeda, sehingga di akhirat itu semuanya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan itu. Jadi kalau dipilah itu, di akhirat, orang kafir otomatis masuk neraka bighairi hisab, gitu ya, gampangannya gitu ya. Masuk neraka yang bighairi hisab, sudah tidak perlu ada perhitungan, otomatis. Yang mukmin itu dua kemungkinan, masuk surga atau masuk di neraka. Kalau mukmin dia masuk di neraka, kemungkinan bisa dapat gerasi. Kalau mukmin itu pasti, bukan kemungkinan. Wong beriman itu pasti masih mungkin masuk di dalam surga, meskipun harus mampir dulu, diumbah dhisik, dibersihkan dulu, karena dosa itu khubus, dosa itu adalah rijisun. Sesuatu yang najis itu perlu dibersihkan. Orang yang masuk di surga itu al-mutahharin, orang-orang yang memang sudah steril, yang sudah suci. Nah, orang yang punya dosa ini orang yang kotor. Di antaranya untuk bersihkan dosa ini masuk dulu di dalam neraka, di api. Makanya api itu menurut ulama, ada yang mengatakan api itu bisa menjadi salah satu alat untuk izalatun najasah, menghilangkan najis. Kiasnya itu terlalu jauh. Dikiaskan dengan tadi ini. Wong nek duwe dosa, dia supaya dosanya itu hilang, dibawa neraka dhisik. Berarti api itu bisa menghilangkan dosa. Dosa itu najis.
Berarti kalau kita kena najis telek, itu dipanggang api sandale, itu bisa, dia hilang. Gitu loh ya. Sandale sing kobong, hilang sak sandale ya. Itu logikanya Abu Hanifah kalau tidak salah yang berpendapat itu. Sampai pada logika seperti itu. Jadi kembali orang yang mukmin itu dua kemungkinan. Mukmin yang asi, yang fasik, kalau memang tidak dapat pengampunan atau syafaatnya Kanjeng Nabi, jadi nanti di akhirat itu ada pengampunan langsung dari Allah, ada syafaat. Syafaat itu posisi dia tetap dikatakan orang yang punya dosa, tetapi dosa itu lalu diberi syafaat. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu saya beri syafaat atas permintaan Kanjeng Nabi, Gusti Allah lalu memberikan grasi, bisa amnesti, apa istilahnya lagi, abolisi ya, bisa pengurangan hukuman itu, bisa pembebasan hukuman. Atau dia tetap masuk neraka dulu, nggak bisa, dia harus hukum dulu. Tetapi nanti dia tetap menjalani hukuman itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dia bisa kembali masuk ke dalam surga, kalau orang itu beriman. Maka beriman itu menjadi penting, sangat penting untuk menentukan ketika orang meninggal, itu kuncinya dia harus posisi tetap membawa iman kepada Allah itu. Ben supaya tetap punya harapan itu ya. Tentu yang diharapkan adalah iman yang betul-betul sempurna sehingga masuk surga itu tidak perlu dulu ke neraka gitu kamane gitulah. Dan bisa itu bighairi hisab tadi yang super ekspres itu. Nah, catatan amal itu untuk memberikan fakta terhadap proses peradilan itu, dan Allah memilih, sekali lagi jaiz memilih untuk mengutus malaikat agar supaya malaikat itulah yang memberikan fakta. Jadi fair kan gitu loh ya. Tidak Allah langsung gampangane ngono. Meskipun Allah bisa itu. Iki loh sing nyatet itu malaikat. Malaikat. Bahkan di akhirat nanti orang itu boleh mengajukan keberatan. Ketika dia mengajukan keberatan itu lalu kemudian akan muncul kesaksian-kesaksian. Kesaksian itu bisa dari orang yang didolimi, bisa dari anggota tubuh, bisa dari semua yang menjadi perangkat dari sebuah kemaksiatan itu bisa hadir nanti. Ini loh. Jadi kayak macam CCTV gitu ya, macam rekaman begitu, lalu kemudian tiba-tiba lalu dimunculkan. Iki kan, dia nak kene, iki nak kene, gitu ya. Nah sudah, tidak bisa. Yang mana saya katakan, ya wailana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi sekali lagi keyakinan ini harus menjadi fondasi kita untuk menjadi tameng ya. Nah, kita eling seperti ini kan nganti nglakoni gak bener itu ya mikir kan begitu ya. Dene wong wis tahu sak durung yakin atau pernah terpleset melakukan itu ya sudah wis kelewat. Ya kita harus segera bertobat untuk melakukan hal yang terbaik sehingga kita kemungkinan untuk bisa dapat rahmatnya Allah, bisa dapat syafaat, bisa dapat pengampunan nanti di akhirat. Skema-skema yang bisa meringankan itu harus terus kita raih karena orang tidak mungkin lepas dari dosa itu. Paham ya? Agar supaya segala sesuatunya nanti bisa mendapatkan pengampunan dari Gusti Allah. Jadi sekali lagi malaikat diutus oleh Allah hukumnya jaiz. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil, sekali lagi hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa keberadaan malaikat adalah untuk memberikan kepastian, memberikan fakta hukum yang terkait dengan kehidupan manusia itu. Jadi tidak langsung karena yang beri hukuman itu Allah, maka hakim itu tidak boleh dia menghadirkan fakta sendiri, gitu loh ya. Malaikat itu anggap dia sebagai jaksanya, gitu kan? Jaksa di tengah proses peradilan antara manusia dengan Allah itu. Jaksa yang akan menghadirkan bukti-bukti itu. Apa buktinya? Catatan amal, kitab itu tadi. Yang kedua, kalau dia melakukan proses menyanggah itu, maka akan hadirlah semua saksi-saksi, bukti-bukti yang akan dihadirkan itu. Sekali lagi itu pun bagi Allah itu jaiz. Andai kata Allah itu menghukum tanpa proses itu juga boleh. Gitu ya. Tapi sekali lagi Allah kan maha bijaksana. Allah kan zat yang maha adil. Allah tidak mungkin sewenang-wenang, gitu kan? Sehingga orang fair kan, diberi akal, dia boleh memilih melakukan sesuatu, pilihan itu harus mas'uliyah, dipertanggungjawabkan, pertanggungjawabkan itu yang menjadi bukti-bukti, ada fakta-fakta,
Catatan amal itu yang bikin malaikat, tidak dari Tuhan langsung, gitu kan. Gitu, sehingga catatan itu bukan saya langsung, gampangannya kan. Saya akan memutuskan itu. Tetapi di balik catatan itu ada sesuatu yang saya hanya tahu. Sehingga di sana saya punya hak untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, atau menghapuskan amal yang seakan-akan oleh malaikat dicatat itu sebagai amal. Dalam kitab Bidayah itu kan begitu toh. Malaikat itu mencatat amal. Orang pagi dia sudah melaporkan amal. Kan ada shift malaikat juga, kayak model security gitu ya. Ada shift ya. Pagi itu malaikat terjadi pergantian. Ya malaikat ya istirahat bareng ternyata ya. Pergantian ya. Dia ketika bawa amal itu sudah bagaikan bintang. Amal itu begitu bersinar sampai pada langit ketujuh, langit pertama dia wah marhaban. Oh ini amal yang luar biasa ini. Lolos dia. Jadi ada screening amal itu. Malaikat pun lalu kemudian berlapis. Ada amal yang mencatat amal itu dia sekedar mencatat gitu kan. Lalu screeningnya pada tingkat lapisan tadi ini digambarkan kayak langit. Langit itu lapisan. Wallahu alam, sepertinya apa itu hak Allah gitu ya. Nah kita tidak bisa. Langit pertama dia disambut oleh malaikat, wah hebat ini amalnya, ini hebat ini amalnya. Sampai langit ketujuh lalu kemudian oleh Allah bilang, buang itu amal itu. Buat apa? Amal itu tidak ada artinya karena dia ternyata beramal bukan untuk saya. Itu kan berbahaya seperti itu. Jadi amale ketoke api, ketoke gitu ya. Makanya malaikat saja hanya mencari lahir, apalagi manusia gitu ya. Sehingga manusia tidak boleh membuat vonis. Vonis itu hanya haknya Allah. Kita hanya bisa melihat lahiriah. Nggih, nek sak ruwe kula niku alhamdulillah niku tiyang sae. Gitu kan gitu. Sak ruwe gitu loh ya. Jangan memvonis. Sak ruwe kula lari niku nggih ngoten niku, mboten nate ten masjid, mboten sak ruwe kula. Tapi apakah dia sesungguhnya dia juga seperti itu, kita juga tidak tahu kan. 24 jam, apakah amal itu benar baik apa tidak. Sehingga keyakinan itu yang menjadikan kita untuk tidak menjadi justifikator, tidak menjadi tukang vonis, tidak menjadi al-hakim atas perbuatan seseorang. Apalagi memvonis seorang itu kafir, memvonis seorang itu orang yang fasik, yang buruk, bukan kita, gitu ya. Nabi Muhammad saja itu untuk tidak berani mengatakan orang itu munafik atau fasik, itu Allah yang menunjukkan kok, turun ayat ini. Ya, saking Nabi begitu susahnya melihat orang munafik itu, lalu Allah menurunkan, iki loh, orang yang seperti ini, ciri-cirinya saja yang bisa dilakukan, ya, ciri-cirinya. Tapi memvonis itu kan tidak boleh. Memvonis itu tidak boleh. Sekali lagi, sehingga keyakinan itu menjadikan kita ini orang sing ngerosok, siji khawatir terus, khawatir ada khauf lah gitu ya. Kita khauf, tapi juga optimis, karena tadi ada rahmat Allah. Paham ya? Satu sisi kita ada rahmat Allah, yang Allah itu tahu kita ini dhaif, bisa jadi kita kadang-kadang juga ada pamernya, ada merasa bangganya gitu ya, itu dhaifnya manusia. Tapi sisi lain kita yakin optimisme Allah punya rahmat, kasih sayang. Kasih sayang itu karena memang melihat manusia ini tidak sempurna, gitu kan? Diciptakan yang terbaik, tapi manusia ini tidak sempurna, tidak sempurna seterusnya. Itu maksudnya begitu. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, sehingga posisi itu yang paling nyaman gitu, yang paling pas itu gitu. Bainal khauf war roja, Bainal khaufi war roja. Tapi keyakinan itu harus ada dalam diri kita tadi, supaya benar perilaku kita itu. Karena sekali lagi perilaku lahiriah itu akan lahir dari sebuah keyakinan. Ya, kalau dalam manajemen itu mindset, cara pandang, visi, cara berpikir, gitu kan. Kalau dalam agama itu keyakinan. Semua perilaku itu lahir dari sana. Karena kita meyakini Allah Zat yang Maha Bijaksana tadi. Jadi sekali lagi, posisi malaikat itu adalah mencatat terhadap sesuatu yang bersifat normatif, yang formal, sesuai standar, itu ya. Sesuai standar, sesuai prosedur, itu saja sudah. Sehingga malaikat itu tidak ada negosiasi. Malaikat itu tidak ada menimbang, mengingat itu tidak ada. Gitu. Ya? Prosedur diktum dalam keputusan itu dia tidak punya. Dia hanya eksekutor. Eksekutor atas sebuah perintah Allah. Turunkan hujan, turun hujan. Tidak ada malaikat lalu mempertimbangkan, ya Allah,
ini sudah kayak banjir kakek udah nih, turun aja sudah, saya yang tahu. Hujan apa banjir apa tidak itu saya yang nanti yang tahu hikmahnya, kenapa harus saya bikin banjir, gitu loh ya. Ketika dia mau mencabut nyawa, ya mencabut sudah. Orang si A ini cabut dia. Ketika dia makan pentol bakso, kerotan, kemudian mati, cabut nyawanya. Itu mencabut nyawa, mati yang dalam keadaan penuh kenikmatan ya, makan pentol ya. Dia tidak ada prosedur, artinya tidak ada apa? Tidak ada negosiasi tadi loh, pertimbangan itu, ya sudah, pakem prosedur ngono ya dia lakukan itu, maksud saya. Tapi kalau manusia kan semuanya berdasarkan apa? Menimbang, mengingat. Karena timbangannya mungkin bergeser, besok bisa jadi akan berubah apa yang diputuskan itu. Karena timbangannya sudah berbeda, gitu ya. Hari ini kita menimbang A, B, C timbangannya. Karena ini, lalu memutuskan. Kan begitu toh? Besok pertimbangan itu bergeser. Kira-kira memutuskannya perlu bergeser apa enggak? Bisa bergeser apa enggak? Memutuskan, isi keputusannya bisa bergeser enggak? Bisa, itu sangat bisa itu. Maksudnya begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang ini malaikat tidak bisa dinegosiasi. Karena dia masih belum kawin, mau dicabut nyawanya, kasihan dia ini. Enggak. Karena dia pasti kaya, masih menjabat, enggak. Jadi sekali lagi, malaikat diutus oleh Allah itu dengan kondisi yang sudah selesai. Dia tidak perlu proses, dia tidak perlu tahapan, dia tidak perlu ilmu, gitu ya. Beda dengan makhluknya yang lain, manusia. Manusia diciptakan, di sana ada proses, dia tidak selesai di tempat. Kalau makhluk yang lain itu selesai, binatang itu selesai sudah. Ya sudah, dia pekerjaannya ya makan ini. Selesai itu cirinya tidak ada inovasi, tidak ada dinamika. Nggak ono pola, nggak ono goro-goro gitu ya. Nggak ada problem. Oke, saya kira begitu. Ya, monggo kalau ada yang perlu disampaikan, ada tanya? Ada, Zulur. Yang di rumah Zoom? Tanya Pak Yai. Yang ikut dari jauh silakan. Tanya Halo, Pak Yai. ada? Ambil nunggu. Oh. Halo Pak Yai, tanya Pak Yai. Lagi, silakan. Zaki. Wih, ada. Ya. Ada cerita yang ketika Nabi Muhammad dijatuh Taif dan malaikat menawarkan untuk mengangkat gunung seperti malaikat punya nafsu. Iya, jadi bisa jadi ketika Allah mengendaki ketika itu untuk menggambarkan betapa sayangnya Nabi Muhammad itu dalam melakukan dakwah terhadap umatnya. Ya artinya pada dasarnya itu kan rumus asalnya gitu. Pada saat tertentu ketika dalam kondisi tertentu Allah bisa memberikan bentuk pembelajaran, penguatan terhadap positioning seorang nabi itu bisa jadi dia lalu kemudian terjadi sesuatu yang seakan-akan gitu ya, seakan-akan keluar dari rumusan tadi. Memang tiap hari dia mengawal kepada Nabi, lalu kemudian dia tetap bisa ada dialog. Makanya dengan Nabi pun ada dialog ya, ada dialog itu ada. Tetapi dialog itu sudah terbatas dengan semua protap ya, yang sudah diukur, yang terukur di dalam tugas-tugas malaikat. Nah ketika lalu kemudian kita memahami ada sebuah cerita Nabi akan dilakukan proses pembelaan oleh malaikat itu untuk memberikan bisa jadi, tapi itu boleh, bukan berarti lalu mustahil ya. Itu boleh terjadi seperti itu. Sehingga kalau kita lihat hikmahnya adalah untuk memberikan penegasan betapa Nabi Muhammad, kan kesimpulannya begitu. Tapi sekali lagi bahwa lalu malaikat itu selesai itu bukan sesuatu yang lalu harus wajib selesai tanpa ada sebuah pengecualian. Bisa saja ada pengecualian. Makanya kan ada dialog ketika di surga. Malaikat mengajukan keberatan atas ciptaan Adam, umpamanya gitu. Dialog itu sebatas sekali lagi tidak mengurangi terhadap
rumus tadi itu, standarisasi. Ya, paling-paling untuk memberikan pembelajarannya kepada kita. Bahwa Nabi Muhammad itu dibela malaikat pun tetap dia tidak mau gitu loh ya, tidak sewenang-wenang. Kalau kita ini kan dibelani wong, jangankan kok malaikat yang bela. Ono ngene Pak Hansip bela nih, aku tak jamin ngono wis sewenang kan gitu ya. Jadi sekali lagi betapa tingginya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu punya akhlak, punya moral kasih sayang, membimbing, mendidik tanpa harus mengeluarkan emosi dan perasaan jengkelnya kepada masyarakat yang memusuhi dia itu. Bahkan malaikat saja bisa jengkel loh ya. Nabi tidak jengkel gitu kan gitu ya. Malaikat saja ketika itu sempat keluar dari rumus semestinya sebagai malaikat. Ya. Artinya dia jengkel juga melihat nabinya diperlakukan, dibully kayak begitu gitu ya. Tapi Nabi Muhammad lalu kemudian bilang, sudah biarkan saja karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu itu. Jadi jangan terlalu emosional lah. Fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan saja kepada kaum saya. Jadi pilihannya bukan lalu menghukum mereka, tetapi justru pilihannya memohon kepada Allah. Karena itu kuncinya ada di sana, gitu ya. Artinya ini kan sebenarnya mengandung sebuah pelajaran. Kalau kita ini mengajariku notok, kita tahu notok itu sakjane sing gawe Gusti Allah. Tapi kita tidak boleh sebelum mengajar sudah tahu, warangi bodoh, saya nggak usah ngajar teman-teman, paling yang notok gak iso gitu ya. Itu namanya mendahului terhadap kehendak Allah, kan kita tidak tahu notoknya sapiro kan gitu ya. Tidak boleh karena ini anak bodoh lalu durung-durung wis percuma saya ngajar dengan segala teori dan konsep gitu ya. Merdidi ya percuma, paling-paling kan ya gak iso. Ya wis, semua jadi Gusti Allah itu tidak boleh. Itu namanya guru Jabariyah ya. Itu jenenge guru Jabariyah, itu tidak boleh. Tapi ketika kita sudah berusaha lalu kemudian notok, tidak boleh kita lalu kemudian marah-marah. Yang notok lo itu Gusti Allah gitu loh ya. Terus kayak ngono itu Gusti Allah, bahwa kita ada jengkel manusiawi, tapi jangan jengkel itu menjadi eksekusi. Karena kalau masih jengkel di hati itu gak dosa kok gitu ya. Ya, yakinlah kamu kalau dalam hati jengkel kita ini ono murid yang menjengkelkan, artinya kita ngerosok sampai pegel kok gak iso-iso. Jengkel hati itu oleh gitu oleh. Tapi sing api mana ya hilangkan jengkel itu. Dengan keyakinan tadi ini. Nah, sudah ngene iki sing ngersakne ya Gusti Allah. Saya kan hanya kewajiban mengajar. Ganjarannya wis dikai, bahkan iso jadi ganjarannya luwih akeh. Soalnya ngotote luwih akeh gitu. Ngotote luwih akeh. Gitu saja sudah. Ya sudah, terima kasih ya. Kamu telah memberi pahala saya banyak. Gitu kan gitu ya. Dikembalikan saja, terima kasih. Gitu. Dan supaya enteng gitu kan gitu ya. Yang kedua, toh minter itu bukan kewajiban kita. Menjadi pinter saja itu bukan wilayah manusia kan. Wilayah kita hanya mengusahakan piye arek dadi iso dadi pinter, iso dadi loh ya. Tapi yang dadekno bukan gurunya gitu. Yang dadekno tetap Gusti Allah yang menjadi bisa. Menjadi baik juga begitu. Kita hanya berusaha untuk menjadikan orang lain iso dadi wong sing apik. Tapi sing dadekno itu ya Gusti Allah. Tapi untuk Gusti Allah dadekno itu kan ada proses. Sekali lagi ya, proses itu. Jadi sekali lagi itu tadi kaitannya kayak seperti itu. Ada wilayah yang jadi nek ngono itu kan rendeng. Makanya kiai itu karena tingkat keyakinannya tinggi itu gak muring-muring, gak muring-muring. Karena tahu orang yang ya santri yang bodoh pun ini mesti ada manfaatnya kok. Gak mungkin Gusti Allah gaya model potongannya kayak Rika ada manfaatnya. Cuma saya yang tidak tahu kapan manfaatnya. Ya kayak itu yang saya katakan. Dia punya anak 3-4 orang katanya kan itu dalam cerita itu kan ada. Entah tahu itu fiktif atau enggak itu. Semua itu sukses kecuali satu anak gak gelem sekolah. Gitu. Semua jadi orang sukses. Dia kuliah sampai S3 sampai jadi doktor. Ya, lalu dia menjadi orang yang sukses secara duniawi, sukses. Sukses dengan bahagia itu sesuatu yang beda loh ya. Tapi untuk bahagia itu di antara pintunya melalui apa? Sukses gitu ya. Tapi sukses tidak boleh titik. Belum tentu sukses itu mesti bahagia. Tapi dengan di duit, ya kakek gak bahagia gitu kan. Gak bahagia. Karena itu sarananya gitu ya. Tapi jangan dibalik, sukses itu di duit pasti bahagia, belum tentu. Belum tentu. Itu ada orang yang sukses itu.
Satu anak yang tidak mau sekolah kan? Ceritanya begitu. Wah, tiap pagi dimarahi dia ketika masih kecilnya itu, agak gelem sekolah, kita diopo kon ngene-ngene. Ternyata ketika orang tua ini sudah masuk usia yang udur, yang tua, yang butuh pertolongan anak, karena anak harus kembali ngeramut wong tuwek. Sing iso ngramut itu ternyata anak sing biyen gak sekolah iki. Dia lalu kemudian baru sadar, ya Allah, ternyata ini panjenengan gawe anakku sing gak gelem sekolah. Engkau jadikan anak saya ini untuk menjadi pendamping saya ketika saya tua. Dan ini yang berguna untuk saya saat ini. Anakku sing dokter di luar negeri tidak berguna, karena dia sudah sibuk di sana. Saya hanya cuma senang ketika cerita, senang saja. Tapi hari ini senang itu tidak ada maknanya. Ternyata sing ono manfaat itu anakku sing gak gelem sekolah, yang gak punya gelar apapun secara akademik, tapi dia mau berbakti kepada saya. Akhirnya kan bisa jadi dia berbalik. Ruang ini anakku gak usah sekolah KB kan. Ruang itu kadang-kadang kan di belakang gitu ya. Makanya semuanya harus dilengkapi. Nek sukses itu ya sukses, ya agamane sing apik, ben suwe tetap ada bakti. Ada bakti. Tapi kan bakti itu ya kondisional kan begitu ya. Tapi ini tadi kan cerita betapa semua ada manfaatnya gitu loh ya. Ada manfaat. Oke ya. Jadi Allah zat yang maha bijaksana tadi. Mengutus malaikat ada pakem standarnya, tapi standar itu bukan sebuah keharusan, kemungkinan terjadi pembelokan atau pengecualian itu ada terjadi. Oke, ada lagi? Ya, Nandan. Ya. Alam malakut, alam malaikat. Jadi alam itu ternyata bukan hanya alam dunia. Itu penggambarannya. Alam malakut, alam yang gampangannya di sana adalah daerah atau semacam wilayahnya para malaikat itu, alam malakut itu. Sekali lagi itu juga jaizun fi haqqi ta'ala. Jadi kalau prinsip kita memahaminya jaiz itu tidak perlu menganggap bahwa alam yang kelihatan malaikat itu lalu kemudian bagi Allah itu sesuatu yang istimewa, tidak. Semuanya istimewa bagi Allah itu. Ya toh? Malaikat itu istimewa karena memang sudah selesai dibuat istimewa tadi, dan dia punya komunitas. Alam malakut itu komunitasnya malaikat. Semacam tempat kafenya malaikat lah Pak Nandar ya. Malaikat juga tempat untuk nongkrong di sana. Makanya bahasa Allah itu juga bahasa-bahasa yang sangat manusiawi banget ya. Bahasa malaikat itu ya, malaikat juga ada kongko-kongkonya gitu ya. Tapi standar malaikat gitu. Kalau kita kan ngopi paling ya sak gelas dikorek bareng wong limo gitu, akhirnya gelasnya sing diombe sing dicokot gitu ya. Jadi alam malakut itu alam yang diciptakan oleh Allah, yang di sana ada malaikat. Malaikat pun juga ada beberapa tingkatan ya. Malaikat itu banyak, tapi yang diinformasikan ke kita oleh Allah itu tidak semua gitu ya. Ada malaikatul muqarrabin, itu istilahnya. Malaikatika al-muqarrabin itu berarti papan atas. Istilah Gus Ba itu papan atas, malaikat yang papan atas. Ada malaikat itu yang kerucuk-kerucuk gampangannya gitu ya. Malaikat yang papan bawah itu. Malaikat papan atas itu ya kayak malaikat Jibril, itu keren dia. Keren gitu ya. Jadi ada struktur yang paling tertinggi gitu ya. Sekali lagi itu pun juga jaiz bagi Allah. Mau menjadikan keren semua juga enggak apa-apa. Tapi kan lalu tidak sistematis gitu ya.